Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Is. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, saya ingin berbincang dengan Pak Is. Baik Pak, dikasih. Monggo, silakan Pak Is. Terima kasih Pak Nanang, saya sudah diingatkan. Hampir saja saya lupa. Baik Pak Nanang, sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya Pak Nanang akan berdiskusi dengan saya ya mengenai keterampilan coaching dengan menggunakan alat Virta. Nanti Pak Nanang akan melakukan coaching dengan coach dan saya juga akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu Pak Nanang? Ini betul sekali Bu Faiz. Baik Pak Nanang, kalau begitu kita akan membuat rubrik penilaiannya dulu ya. Iya Bu, supaya saya juga nanti bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Ya, baik Pak. Jadi nanti kita akan membuat 4 kriteria penilaian. Yang pertama yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Iya Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Nanang kembangkan? Gini Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, agar bisa mendorong coach saya nanti untuk dapat menemukan suatu solusi dari masalah ini. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang ingin Pak Nanang tekankan untuk dikembangkan? Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi adalah yang lebih spesifik adalah kepada kehadiran penuhnya. Kehadiran penuh ya. Untuk Tinggi. kehadiran penuh sendiri itu indikatornya apa saja ya Pak? Jadi indikator yang pertama yaitu fokus untuk mendengarkan fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coaching. Terus yang kedua saya akan menatap coaching secara penuh. Yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching. Dan juga saya akan menyimak apa yang ingin disampaikan oleh coach saya. Baik Pak Nanang, semuanya telah saya rangkum. Berarti untuk mengetahui bagaimana Pak Nanang mencapai yang Pak Nanang harapkan dalam pengembangan coaching tersebut, apakah yang ingin Bapak lakukan? Jadi sebenarnya hari ini saya juga sudah ada janjian dengan coach saya, Bu. Nanti akan ada kegiatan coaching yang bisa jenengan saksikan untuk mengobservasi kemampuan yang saya ingin kembangkan dari diri saya. Apakah sudah berkembang atau belum? Siap Pak Nanang nanti. Jadi saya juga akan mengamati percakapan dari Pak Nanang, coachingnya serta dari kegiatan coaching tersebut ya Pak ya. Jadi nanti coachingnya kita laksanakan di ruangan saja ya Pak ya, biar tidak terlalu pusing dan sebagainya juga santai. Setuju sekali Bu Faiz. Baiklah Pak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti kita bisa sambung lagi. Oke. Pak, saya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Maida. Mari silakan. Ya. Terima kasih Pak Nanang. Bolehkah saya minta waktu sebentar Pak? Saya ingin cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak.
Boleh main silakan mungkin apa yang ingin tuliskan. Ini Pak Nanang, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas hanya sekitar 50% saja. Oh begitu ya Bu Mei ya. Jadi murid-murid Bu Mei kurang antusias dalam menerima pelajaran dan kurang lebih 50% itu hanya yang mau mengumpulkan tugas semacam itu. Iya betul Pak. Oke Bu Mei, mari kita berbicara sebentar ya. Apa yang ingin Bu Mei harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Pak Nanang tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Nah, menurut Bu Mei, murid-murid dikatakan antusias itu yang bagaimana? Kalau menurut saya, murid yang antusias dalam belajar itu murid yang selalu menampakkan semangat, wajahnya berseri dan bahagia, senang serta tidak merasa bosan saat belajar di kelas. Selain itu, semua murid mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang saya berikan. Baik, jadi menurut Bu Mei, murid-murid dikatakan antusias itu adalah murid yang selalu menempatkan atau selalu semangat, yang menunjukkan wajahnya yang gembira, bahagia, senang, serta tidak merasa bosan saat belajar di kelas, gitu mungkin. Ya betul Pak. Sehubungan dengan hal tersebut, Bu Mei, dari skala 1 sampai 10, berapa untuk pemenuhan kebutuhan murid jenengan? Sepertinya masih di angka 6 Pak, karena saya masih belum bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid seperti minat dan juga gaya belajarnya. Baik, Bu Mei, ingin meningkatkan menjadi angka berapa di minggu-minggu depan ini? Sepertinya insya Allah di angka 8 Pak sudah cukup. Oke, Bu Mei, bisa diceritakan hal apa yang yang membuat murid-murid Bu Mei itu kurang antusias dalam belajarnya Bu Mei? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton dan juga terlalu dominan bicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus untuk yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, gitu ya Bu. Ceritanya Bu Mei merasa pembelajaran Ibu itu membesarkan, terlalu monoton, juga tidak memberikan kesempatan untuk murid berpendapat atau aktif bicara. Iya betul Pak. Nah, Bu Mei, apa yang bisa membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan menarik untuk anak-anak. Wah, bagus itu. Saya sependapat dengan apa yang dengan sampaikan. Lalu menurut Bu Mei, apa nih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan lagi saat pembelajaran yang Bu Mei laksanakan? Nah, menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan anak juga antusias dalam pembelajaran. Bagus sekali itu. Jadi Bu Mei nantinya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid agar mereka aktif dalam pembelajarannya, kemudian ada ice breaking, juga game supaya murid-murid tidak bosan. Begitu Bu Mei? Ya betul Pak, betul sekali. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Mei, apakah penyebabnya sehingga antusias dalam pengumpulannya itu kok hanya separuh Bu Mei? Nah, kemungkinan ya Pak, karena tugas saya juga terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh begitu.
Kalau boleh tahu, Bu Mei, menggunakan sumber belajar apa saja dalam proses pembelajaran ini? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, iya, iya, iya. Ada sumber belajar selain buku teks di perpustakaan? Saya pikir banyak ya Pak. Sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Dan bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau di Reels IG. Nah, betul sekali Bu Mei. Saya yakin sekali kalau Bu Mei pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan pasti akan membuat murid-muridnya itu semakin antusias sehingga proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sekarang apa ini rencana Bu Mei untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua yaitu saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Bagus sekali rencana Bu Mei yang akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai sumber belajar seperti video, TikTok, YouTube. Selain itu juga Bu Mei tadi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat dan minat murid-murid. Itu ya Bu Mei? Ya betul sekali Pak. Oke, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya amin Pak, terima kasih. Nah, sekarang apa nih komitmen Bu Mei terhadap rencana ini? Nah, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana belajar yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar Pak untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan logika belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Mei. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dengan Ibu. Murid-murid menjadi antusias dalam belajar, juga dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Yang mana tadi murid panjenengan baru 50% yang mengerjakan atau yang mengumpulkan. Mudah-mudahan dengan rencana Bu Mei ini nanti muridnya bisa 100% dalam pengumpulan tugas dan lebih antusias lagi. Gitu nih Bu Mei. Ya Pak Nana, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin. Sama-sama Bu Mei. Ya sudah Pak, saya izin kembali ke kelas nih Pak. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Pak Nana, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Ibu, Bu Mei, Iya Pak. sadar tidak dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, dengan sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dengan hadapi tadi. Iya Pak, ternyata saya sudah menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi terkait anak-anak yang kurang antusias dalam pembelajaran yang saya ajar. Saya sekarang lebih menjadi lega Pak setelah kita berbincang-bincang seperti ini. Oke, alhamdulillah Bu Mei ya, dari perbincangan kita hari ini kita nanti dengan sudah bisa menemukan masalah solusi dari masalah dari yang. Iya Pak. Apakah ada yang perlu dibicarakan mungkin yang ditanyakan masalah yang lain? Ya Pak, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Pak. Amin. Ibu, Bu
Bu Mei, Iya Pak. sadar tidak dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, dengan sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dengan hadapi tadi. Iya Pak, ternyata saya sudah menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi terkait anak-anak yang kurang antusias dalam pembelajaran yang saya ajar. Saya sekarang lebih menjadi lega Pak setelah kita berbincang-bincang seperti ini. Oke, alhamdulillah Bu Mei ya, dari perbincangan kita hari ini kita harapkan dengan sudah bisa menemukan masalah solusi dari masalah dari dengan. Iya Pak. Apakah ada yang perlu dibicarakan mungkin yang ditanyakan masalah yang lain? Sudah Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Oke, oke. Izin Pak Bien. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Nanang tadi sudah melakukan coaching. Gimana Pak hasilnya? Alhamdulillah. Puji sudah berhasil. Alhamdulillah nih. Baik, kita akan analisis ya Pak ya pencapaian kompetisi yang telah Pak Nanang laksanakan dalam proses coaching tadi. Jadi apa yang Pak Nanang lakukan untuk mencapai ketercapaian kompetisi yang ingin Pak Nanang kembangkan sesuai dengan indikator yang sudah disebutkan di tadi? Berdasarkan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi adalah kehadiran penuh. Saya sudah fokus terhadap kunci saya untuk memecahkan masalahnya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh dan fokus menatap kunci. Baik Pak, saya tadi sudah melihat Bapak sudah secara penuh terhadap kunci Bapak. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian, memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Menurut saya secara keseluruhan Pak Nanang telah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Faiz sudah menyampaikan penilaian tentang kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Pak. Jadi setelah kegiatan coaching tadi kira-kira kompetisi apa yang Bapak lakukan? Iya, Bu Faiz. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi coaching yang memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci saya. Biar kunci saya nanti bisa terdorong untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Berarti langkah selanjutnya apa saja yang ingin Bapak lakukan dalam mengembangkan kompetisi yang sudah disebutkan tadi? Baik Bu, jadi langkah saya untuk mengembangkan kompetensi coaching yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Saya akan merefleksi diri saya, kekurangan apa yang ada pada diri saya akan memperbaiki kekurangan tersebut dan mencari referensi bagaimana untuk melakukan coaching yang baik dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bapak ingin mencari referensi terlebih dahulu ya Pak ya? Oke, betul Bu Faiz. Selanjutnya apa yang Pak Nanang referensi seperti apa yang Pak Nanang mau cari, lalu kapan Bapak akan melakukan pencarian referensi tersebut? Baik, akan segera saya laksanakan secepatnya. Bagus sekali Pak Nanang. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu rencana, memang sudah sepantasnya langsung dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Jadi segera untuk mencari referensi ya Pak ya. Betul, segera saya eksekusi. Jadi Pak Nanang untuk melakukan coaching lagi kapan kira-kira? Jadi gini Bu, ada teman saya yang ingin melakukan coaching dengan saya. Insya Allah dalam 1 atau 2 minggu ini Bu, saya akan mempraktekkan kemampuan saya dalam melakukan coaching lagi. Alhamdulillah seperti itu. Jadi untuk mengetahui progresnya lagi, kapan ya Pak kita bisa bertemu lagi? Ya, setelah saya nanti melakukan coaching dengan teman saya Bu, ya paling tidak ya 1 atau 2 minggu lagi. Siapa? Insya saya akan memperjuangkan waktu untuk bertemu lagi. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya yang Bu Faiz berikan kepada saya. Mudah-mudahan saya nanti bisa
lebih mengembangkan sebagai coach atau bisa melakukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya, sehingga kunci saya nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik yang bisa segera dieksekusi oleh kunci saya. Sama-sama Pak, semoga pertemuan kali ini memberi manfaat kepada Bapak sendiri untuk kepada kita semua, dan nantinya juga akan bermanfaat untuk anak didik dan tentunya ya. Terima kasih Bu Pak Is, terima kasih. Terima kasih Pak.